Halo semua, selamat datang kembali di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini guys, Mimin mau ngebahas tentang sebuah film yang berjudul Rebel Ride. Menceritakan seorang pensiunan marinir Amerika Serikat yang mencoba melawan kezoliman satuan polisi di kotanya. Masalah awalnya karena uang milik marinir tersebut disita dan mengakibatkan sepupunya meninggal dunia. Dia pun sangat marah dan bertekad untuk balas dendam. Namun ternyata aksinya tersebut justru membongkar sindikat kejahatan korupsi di badan kepolisian. Ya udahlah guys, sebelum masuk dalam inti ceritanya, sekali lagi gua ingetin kepada kalian, ini adalah konten full spoiler. Jadi silahkan siapkan camilan dan tempat sandaran yang nyaman karena kita akan membahas sebuah film yang sangat seru. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Terry Rosemont yang sedang bersepeda menuju ke gedung pengadilan kota. Saat di tengah perjalanan, Terry tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil polisi dan membuatnya terjungkal dengan keras. Dua orang polisi yang bernama Maston dan Steve kemudian turun dan menodongkan senjata ke arah Terry. Usut punya usut, mereka rupanya tengah mencurigai Terry sebagai pelaku tindak kriminal. Entah apa dasarnya, yang jelas ini ada hubungannya dengan rasisme di Amerika Serikat. Berlanjut, meskipun Terry sudah menjelaskan jika dia tidak melakukan kesalahan apapun, kedua polisi tersebut terlihat masa bodoh dan yang lebih parahnya lagi, Terry justru diborgol dan diperiksa barang bawaannya. Nah, di saat itulah Lawson dan Steve menemukan uang cash dalam jumlah yang cukup banyak di dalam sebuah kantong plastik. Kedua polisi tersebut menuduh jika uang itu adalah hasil transaksi jual beli barang haram. Mendapatkan tuduhan negatif, Terry pun menegaskan jika uang miliknya adalah legal dan akan ia gunakan untuk menebus sepupunya yang akan dipindahkan ke penjara. Namun sayangnya kedua polisi gila ini tetap menyita uang milik Terry, dan jika uang tersebut ingin kembali, maka Terry harus datang ke kantor dan membuktikan jika uang miliknya adalah legal. Nah, you're pretty banged up. You just call you in? Meskipun terpaksa mau tak mau, Terry harus melanjutkan perjalanannya menuju ke gedung pengadilan hanya bermodalkan surat sitaan dari kepolisian. Sesampainya di sana, Terry pun kemudian menemui seorang petugas administrasi di bagian penebusan yang bernama Ellie. Di sana Terry kembali menjelaskan kronologi bagaimana dia ditabrak polisi lalu semua uangnya disita tanpa alasan yang jelas. Namun sayangnya Ellie hanyalah seorang petugas administrasi guys, yang tidak memiliki kuasa sedikit pun. Singkat cerita, Terry yang masih kebingungan mengenai masalah uang yang disita tiba-tiba ditemui oleh seorang wanita yang bernama Summer. Di sana Summer mengajak Terry untuk membeli secangkir kopi sambil membicarakan duduk masalahnya. Setelah diceritakan seluruh kronologinya, Summer pun menjelaskan kepada Terry jika uang yang telah disita oleh polisi dianggap sebagai penyitaan aset sipil dan akan sangat sulit bagi seseorang untuk mengambilnya kembali. Summer juga menambahkan jika banyak sudah kasus penyitaan yang berakhir menjadi hak milik kepolisian karena si pemilik asli tidak bisa membuktikan legalitasnya. Namun meskipun begitu, Summer kemudian mengatakan jika saat ini dia hanya bisa membantu dengan memantau setiap perkembangan dan informasi penting terkait sepupu Terry selama dia tengah mencari dana baru dalam membayar tebusan. Mendengar perkataan Summer, Terry pun sangat terkejut dengan setiap bantuan dan ketulusannya. Dan ya, usut punya usut, Summer ini rupanya adalah seorang yang jenius guys. Dia jenius di pakar hukum. Ia bahkan mendapatkan gelar doktor hukum di usia 18 tahun. Selain itu, masa lalu Summer ternyata mirip dengan apa yang dialami oleh Terry. Untuk itu, Summer memiliki kedekatan batin yang senasib dengan Terry. Sepulangnya dari kantor pengadilan, terlihat Terry yang sedang menelpon seseorang bernama Mr. Liu. Dia adalah seorang pengusaha yang memiliki bisnis makanan Cina. Terry menceritakan apa yang terjadi dengannya dan ia sangat membutuhkan dana sebesar $10.000. Dengan senang hati, Mr. Liu akan meminjamkannya kepada Terry dan akan segera dikirim melalui kantor pos dalam beberapa hari ke depan. Thank you, sir.
Scene kemudian menunjukkan di mana Terry yang tengah berada di pinggir sungai. Dengan kemampuan survive-nya di militer, Terry yang dengan mudah menangkap ikan dengan alat yang seadanya, lalu masak dan juga beristirahat di dalam hutan. Sembari beristirahat itulah Terry pun kemudian mengecek kantor polisi wilayah Shelby Spring, tempat atau kantor yang menjadi markas para polisi-polisi korup yang telah mengambil semua uang miliknya. Pada keesokan paginya, Terry yang sudah duduk di depan kantor polisi kemudian disapa oleh seorang poluan gendut yang bernama Jessica. Terry kemudian melaporkan kejadian perampokan yang telah menimpanya hari kemarin. Dan ya, ternyata laporan tersebut tak lain dan tak bukan adalah perampokan yang dilakukan oleh dua oknum polisi yang anggota polisi tersebut bekerja di sana. Jessica kemudian melaporkan kejadian ini kepada Steve, di mana polisi korup ini langsung mengusir dan menuduh jika informasi yang diberikan Terry adalah laporan palsu. Terjadi ketegangan di mana tak lama kemudian seorang kapten polisi Shelby Spring bernama Kapten Sandy datang untuk menenangkan suasana. Dengan tatapan mengancam, Kapten Sandy mengatakan kepada Terry jika uangnya tidak bisa diambil sebelum mendapat keputusan dari pengadilan. Karena tak ada waktu menunggu selama itu, Terry pun kemudian menawarkan kesepakatan yang lebih sederhana kepada Kapten Sandy. Aku ambil uangku sebagian dan kalian boleh ambil sebagian lainnya tanpa ada persidangan. Mendengar tawaran tersebut, tentunya Kapten Sandy yang merasa di pihak yang diuntungkan setuju dan mengatakan kepada Terry jika uangnya tidak berada di sini. Akan tetapi Terry bisa datang mengambilnya esok hari sekalian bertemu dengan sepupunya yang akan dipindahkan. Mendengar hal tersebut, Terry pun setuju dan segera pergi meninggalkan kantor polisi. Malam itu juga ia kembali beristirahat di hutan. Sementara keesokan harinya, Terry bergegas kembali datang ke kantor polisi sesuai dengan kesepakatan yang telah ia terima hari kemarin. Namun sayangnya nih guys, buah bibir Pak Kapolsek korup tidak bisa dipercaya. Semua dusta dan perjanjian kemarin hanyalah omong kosong yang sengaja untuk dilanggar. You said I could see him at 9 a.m. You're 3 minutes late. Mengetahui jika bis tahanan yang membawa sepupunya sudah berangkat, Terry pun segera mengayuh sepedanya dengan sangat kencang. Dengan memotong jalan melewati hutan, Terry pada akhirnya berhasil mencapai bus penjara yang sedang melaju kencang. Dengan susah payah, Terry terus mengayuh sepedanya sambil menjelaskan kepada sepupunya, "Aku akan segera membayar uang jaminan agar kau terhindar dari anggota gangster yang berada di dalam tahanan," ucapnya. Karena kesepakatan dengan Kapten Sandy telah gagal total, Terry kemudian kembali menghubungi Mr. Liu dan meminta agar uangnya segera ditransfer hari ini juga. Akan tetapi malang bagi Terry karena rupanya polisi sudah lebih dulu menyita semua aset milik Mr. Liu. Mendengar kemalangan yang dialami oleh Mr. Liu, Terry pun merasa sangat bersalah. Ia meminta maaf karena secara tidak sengaja telah melibatkan bisnisnya. Terry yang sudah bingung harus berbuat apa kemudian bergegas ke pengadilan untuk menemui Summer. Di sana Summer yang tidak ingin dicurigai segera mengajak Terry untuk keluar. Terry kemudian mengatakan jika tahanan sepupunya sudah dipindahkan siang tadi dan kabar tersebut tentunya membuat Summer sangat terkejut. Summer mengatakan jika kasus ringan biasanya tidak ditahan selama itu dan ternyata memang ada banyak sekali penggelembungan dana, sementara si hakim hanya mau menandatangani surat pembebasan setelah uang jaminan diserahkan. Tak ada cara lain bagi Terry untuk membayar uang jaminan selain harus mengambil uang miliknya yang disita oleh para polisi. Waktu yang hanya menyisakan 1 jam lagi sebelum gedung pengadilan tutup dan Terry harus mendapatkan uang tersebut bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Steve dan Kapten Sandy tengah menyelidiki identitas Terry. Di sana mereka menemukan bahwa Terry pernah ditugaskan ke beberapa negara di luar Amerika Serikat. Mengetahui hal tersebut, Kapten Sandy menyangka jika Terry hanyalah seorang marinir biasa berpangkat rendahan dan tidak perlu ditakuti. Namun tanpa diduga, saat itulah Terry sudah berada di depan kantor polisi. Tidak punya waktu untuk bermain-main, Terry kembali menawarkan kesepakatan yang sama sekali lagi. Namun sayangnya nih guys, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah dan dia justru mengusir Terry dengan sangat kasar. Selagi mereka berdua tengah berbicara, Jessica menemukan sebuah data baru yang mengungkapkan jika Terry ini adalah seorang marinir khusus yang sudah terlatih dan memiliki kemampuan sekaligus ahli di dalam pertarungan 1 lawan 1 tanpa menggunakan senjata. Namun saat hendak mengingatkan Kapten Sandy betapa bahayanya orang yang sedang di depannya, Terry tiba-tiba secepat kilat kemudian berhasil melucuti isi pistol milik Kapten Sandy. Dia juga berhasil menggagalkan Steve yang hendak menyerangnya dengan sangat mudah.
All right, go ahead and point that thing the other way. Dengan berlindung di balik badan Kapten Sandy, Terry berhasil menggiring mereka masuk dalam. Sementara Jessica disuruh memborgol mereka berdua secara berpunggungan. Terry kemudian mencabut CCTV dan menyuruh Jessica untuk mengambil uang miliknya. Setelah itu, Terry memberikan sebagian uangnya kepada Kapten Sandy sebagai kesepakatan yang jujur. Dalam hal ini, meskipun telah terjadi kerusuhan, Terry tidak ingin ada yang terluka. Ia kemudian mempercayakan skema kabur bersama dengan Jessica. Mereka, para polisi tolol ini, hanya bisa melongo melihat Jessica membawa Terry. Dan ya, setelah jauh, Terry kemudian menyuruh Jessica untuk membuat laporan palsu jika Terry berhasil kabur. Now on foot headed northbound on 13 at Mount Ida. Terry yang tidak memiliki waktu banyak segera pergi ke kantor pengadilan. Dia kemudian menyerahkan uang jaminan dan surat formulir pembebasan sementara untuk sepupunya segera dapat ditandatangani oleh hakim. Pada akhirnya urusan di kantor pengadilan telah selesai. Namun saat Terry hendak pulang, ia dikejutkan dengan rombongan polisi yang datang untuk menangkapnya. Terry tidak melawan dan ia disetrum dan dijatuhkan hingga pingsan. Ketika tersadar, terlihat jika Terry sudah berada di sebuah gudang. Steve kemudian memerintahkan Terry untuk bersiap untuk menemui seseorang, dan rupanya orang yang dimaksud adalah Kapten Sandy. Mereka kemudian menuju ke sebuah rumah sakit tanpa alasan yang jelas. Setelah mereka sampai, barulah Kapten Sandy mengatakan jika sepupunya baru saja dievakuasi akibat serangan gangster di dalam tahanan. Dan di saat itu jugalah Terry tidak bisa berkata-kata. Matanya meneteskan air mata dikarenakan itulah yang ia ingin cegah sejak awal. Kapten Sandy kemudian mengembalikan semua uang milik Terry dengan dua pilihan. Pertama, jika Terry masih melawan dan buka suara mengenai masalah ini, maka dia akan diancam hukuman 30 tahun penjara dengan alasan penyerangan polisi. Sedangkan pilihan kedua, Terry akan hidup bebas jika dia selamanya tidak pernah muncul menampakkan wajahnya lagi di kota ini. Di dalam ruangan jenazah, Terry hanya bisa memandangi wajah sepupunya yang sudah terbujur kaku. Hatinya benar-benar hancur karena ternyata hanya dialah satu-satunya anggota keluarga yang dia miliki. Scene kemudian menunjukkan saat Terry dijemput oleh Summer untuk diantar keluar kota. Dan bagongnya mereka ini diikuti oleh mobil polisi untuk memastikan jika Terry benar-benar pergi dari kota ini. Di tengah perjalanan, Summer menjelaskan kenapa Kapten Sandy menginginkan Terry pergi dari kotanya. Usut punya usut nih guys, Kapten Sandy ternyata akan mencalonkan diri sebagai sheriff, yang itu artinya adalah keadaan harus benar-benar aman. Catatan sebagai seorang polisi harus bersih tanpa adanya korupsi dan lain sebagainya. Selain itu, Summer juga mengatakan kepada Terry bahwa dia telah mengumpulkan banyak sekali bukti kejahatan korupsi di anggota kepolisian. Terry yang mendengarnya terlihat biasa saja dan tidak peduli. Namun jauh-jauh di dalam hatinya, Terry sangat dendam dan pasti akan membalas perbuatan mereka. Ketika malam tiba, mereka sudah berada jauh di luar batas kota. Terry kemudian menuliskan nomor teleponnya untuk berjaga-jaga jika ada sesuatu yang terjadi dengan Summer. Dan setelah itu, Summer pun pergi kembali ke kota. Sementara di sisi lain, Terry terlihat tengah menemui seseorang untuk membeli sebuah mobil tua. Scene kemudian menunjukkan beberapa hari kemudian. Terlihat malam itu di rumah Summer, dia yang sendirian terbangun di tengah malam. Terjadi sesuatu yang membuat dirinya begitu gelisah. Sepertinya ada seseorang yang baru masuk dalam rumahnya. Sebuah jarum suntik yang tertinggal di kamar mandi langsung membuatnya sadar. Sepertinya ada seorang yang telah menjebaknya, menyuntikkan narkoba ke dalam tubuhnya. Dosisnya sangat tinggi dan membuat Summer tiba-tiba tak berdaya. Beruntungnya dia sempat menelpon Terry, satu-satunya orang yang dapat diandalkan dalam setiap kondisi. Sesampainya di tempat tinggal Summer, Terry menemukan tubuh sahabatnya yang lemas tak berdaya terkapar di bak mandi. Setelah sadar, Summer kemudian mengatakan jika dia telah diinjeksi narkoba oleh polisi dan akan membuatnya dipecat sebagai seorang pengacara. Alasannya tak lain dan tak bukan karena Summer terlalu terlibat dan banyak melihat fakta kotor kepolisian kota. Selain itu, karena masalah ini dia juga terancam akan kehilangan hak asuh anaknya. Yang ternyata sejak Summer dan suaminya bercerai, anak mereka dirawat di rumah panti asuhan khusus anak terlantar. Mendengar apa yang dialami oleh sahabatnya tentunya membuat Terry turut prihatin dan sedih. Terry merasa bersalah karena telah melibatkan hidup Summer dan membuat dirinya menjadi korban kebiadaban polisi kota. Tak punya pilihan lain, Summer pun pada akhirnya kembali berangkat bekerja sebagai seorang pengacara. Selain itu, Terry juga harus segera pergi keluar batas kota secepat mungkin sebelum diketahui oleh para polisi. Namun ya, seperti yang telah dikhawatirkan oleh Summer sebelumnya, dia dipecat oleh hakim karena laporan penyalahgunaan narkotika. Menyadari hal tersebut, tentunya
tentunya membuat Summer sangat terpukul, apalagi jika melihat fitnah yang dilakukan oleh oknum polisi membuat karirnya hancur berantakan. Di lain sisi, Terry yang sedang di perjalanan pulang terlihat tengah diikuti oleh mobil polisi. Setelah menepi di badan jalan, Terry kemudian menyadari jika ada satu mobil polisi lain di depannya. Ini buruk dan suasana semakin tegang setelah Steve menyuruhnya untuk mematikan mesin dan melemparkan kunci mobil. Dengan tenang, Terry mencoba mengikuti instruksi yang diperintahkan tanpa sedikit pun perlawanan. Akan tetapi, secara mengejutkan, Steve justru bertindak seakan-akan dia ingin membunuh Terry. Dan inilah yang kemudian terjadi. Sementara di sisi lain, Summer yang tengah bersedih mencoba menenangkan hatinya dengan memandangi putrinya di balik sebuah pagar. Namun situasi tersebut berubah ketika Summer menyadari jika ada mobil polisi yang tengah mendekat. Scene kembali memperlihatkan Terry yang berhasil kabur dari kejaran polisi. Akan tetapi dari kejadian tadi, Terry mengalami luka robek di bagian lengan kanannya dan membuat dirinya kehilangan cukup banyak darah. Tak berselang lama, Summer terlihat menelpon Terry. Di sana ia menceritakan jika polisi baru saja menemuinya. Mereka mengancam agar Summer menjauhi Terry dan dia harus pergi dari kota. Mendengar hal tersebut, Terry kemudian memberikan sebuah alamat yang tak lain adalah restoran Cina milik Mr. Liu. Setibanya di sana, Summer kemudian diajak oleh seorang pelayan ke sebuah ruangan rahasia. Terlihat jika saat itu Mr. Liu tengah mengobati luka di bahu kanan Terry. Usut punya usut, Mr. Liu dulunya adalah seorang veteran perang yang bertugas sebagai tim medis. Dan ya, Mr. Liu sudah menganggap jika Terry adalah putranya. Berlanjut di mana Terry meminta Summer untuk memberikan semua data-data untuk membongkar bobroknya kepolisian. Akan tetapi sayangnya data tersebut masih belum cukup dan mereka harus mencarinya lebih banyak lagi. Mendengar hal tersebut, Terry pun teringat akan kezoliman Kapten Sandy yang telah menyebabkan sepupunya meninggal dunia. Ia pun semakin bertekad untuk menghentikan ketidakadilan ini agar tidak ada korban selanjutnya yang senasib dengan apa yang dialami oleh Mike sepupunya. Malam itu juga mereka langsung berangkat untuk menemui informan pertama, yaitu Elliot, seorang pengacara sekaligus rekan kerja Summer di balai kota. Namun sayangnya Elliot tak mau memberikan informasi kepada mereka. Dia beralasan jika aksi mereka terlalu berbahaya dan dia tidak ingin terlibat dengan kepolisian. Tidak mendapatkan apa yang sedang mereka cari, Summer dan Terry pun bergerak ke target informan berikutnya. Pak Hakim yang sebelumnya sudah ditelepon oleh Summer mengatakan jika bukti yang tidak terbantah adalah bukti yang tersimpan di balai kota. Bukti tersebut adalah rekaman dari kamera dashboard mobil para polisi yang mencatat setiap aksi korupsi yang telah mereka lakukan. Namun sesampainya di sana, rupanya para polisi datang lebih dulu dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti. Tak mau kalah, Summer dan Terry segera masuk ke ruangan bawah tanah dengan membongkar sebuah jendela. Selagi mereka menelusuri koridor, terdengar suara polisi yang telah menyiramkan bensin. Tak lama kemudian api menjalar. Namun untungnya Summer segera sigap menyiramkan dengan minuman. Setelah itu mereka secepat mungkin mencari bukti-bukti rekaman yang dibutuhkan. Setelah dirasa cukup, Terry pun membakar ruangan tersebut dan mengajak Summer segera pergi keluar dari gedung. Namun di tengah jalan, Summer teringat sesuatu. Mereka pun terpisah. Terry bertugas menyiapkan kendaraan di luar, sementara Summer menuju ke lantai atas untuk mengambil bukti lain. Summer yang ketahuan terlihat tengah dibawa paksa masuk ke dalam mobil polisi. Terry yang melihat sahabatnya tertangkap segera mengikuti kemana mobil polisi itu pergi. Setelah itu, dia melihat polisi tengah bertukar mobil dan meninggalkan satu mobil lainnya. Terry yang merasa ada yang tidak beres segera tancap gas dan inilah yang kemudian terjadi. Dengan penuh kekuatan, Terry kemudian menyeret tubuh polisi keluar dari mobil. Dia mencekik polisi ini hingga tak berdaya dan memohon ampun tanda menyerah. Terry kemudian mengambil handphonenya untuk menelpon Steve, polisi yang menjadi tangan kanan Kapten Sandy. Di sana Terry mengancam jika mereka tidak menyerahkan Summer, maka dia akan menyebarkan rekaman bukti kejahatan polisi kepada media. Mendengar hal tersebut, Steve kemudian menawarkan pertukaran dan memberikan lokasinya saat itu. Namun Terry bukanlah orang yang mudah dibodohi. Ia menolak untuk melakukannya sekarang karena akan sangat beresiko jika ini adalah sebuah jebakan.
Scene kemudian menunjukkan keesokan harinya di mana Steve dan anggotanya sudah di posisinya masing-masing. Layaknya hendak bertempur dengan 10 orang musuh, para polisi ini telah bersiap dengan persenjataan masing-masing. Di lain sisi, Kapten Sandy yang tengah berada di kantor mendapatkan panggilan dari Terry. Dia mengatakan jika perang sudah dimulai dan inilah yang kemudian terjadi. Tembok kantor polisi yang dirobohkan membuat semua unit ditarik mundur kembali ke markas. Kapten Sandy yang mencoba memeriksanya langsung ditembak hingga tak berdaya. Sementara itu Jessica yang mencoba membantu dengan mudah direbut senjatanya oleh Terry. Ia kemudian mengatakan kepada Jessica jika dia hanya menggunakan peluru karet yang tidak berbahaya. Dan sepertinya Terry hendak meyakinkan kepada Jessica agar mau diajak kerjasama seperti kejadian sebelumnya. Terry bahkan menyerahkan semua kartu memori barang bukti kepada Jessica untuk diserahkan kepada pengadilan. Di lain sisi, anak buah Kapten Sandy mulai berdatangan dan bersiap untuk menyerang. Di waktu yang sama, saat Terry terfokus pada musuh yang ada di depan, tiba-tiba Terry di belakang ditodong senjata oleh Jessica. I'll put 2 rounds in your head if you move an inch. Dia telah berkhianat dan tidak segan-segan untuk menembak. Terry yang mengetahui jika dia dalam masalah besar kemudian menuruti apa yang diperintahkan polisi. Steve kemudian meminta barang bukti kepada Jessica dan dia langsung menghancurkannya di depan Terry. Tak hanya itu, Steve juga memperlihatkan kondisi Summer yang tengah terkulai lemah akibat suntikan narkoba. Dia kemudian mengacungkan senjatanya ke arah Terry dan bersiap untuk menghabisinya. Namun tiba-tiba Evan mencegah perbuatan Steve dan mengatakan jika dia ingin mencegah adanya korban jiwa. Situasi semakin memanas dan kemudian inilah yang terjadi. Hey, Ya, Kapten Sandy yang datang tiba-tiba langsung menembak paha kanan Evan. Dia sangat kesakitan dan situasi tersebut segera dimanfaatkan oleh Terry. Menarik Evan berlindung di balik sebuah mobil sambil melemparkan bom asap. Suasana menjadi kacau disusul dengan tembakan demi tembakan. Then maybe don't shoot. Mengingat barang bukti sudah dihancurkan, Evan kemudian menyarankan Terry untuk segera menghidupkan kamera dashboard mobil dan akan aktif 3 menit kemudian setelah tombol on dipencet. Terry yang paham mengenai apa yang sedang dimaksud segera bergerak cepat untuk mengevakuasi Summer yang masih terbujur pingsan. Satu persatu polisi yang mencoba menyerang dapat dengan mudah dilumpuhkan, begitu juga dengan Steve yang langsung dihajar sampai babak belur. Dalam kondisi yang sudah kelelahan, Terry kemudian berlari ke arah Summer. Dia kemudian mengaktifkan sirine di kamera dashboard mobil sambil terus merunduk menghindari tembakan dari Kapten Sandy. Setelah itu Terry kemudian mengevakuasi Evan dan secepatnya pergi ke rumah sakit. Beruntungnya senapan yang dibawa Steve macet dan dia pun kemudian diseret hingga ke jalan raya. Dengan satu ban yang bocor, Terry terus melaju secepat mungkin agar Summer dan Evan segera mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya, kerja keras Terry seketika pupus setelah melihat mobil Kapten Sandy menyalip dan menyuruhnya untuk memperlambat kecepatan. Di sisi lain, Jessica yang mengetahui kondisi Evan dan Summer yang sudah kritis, tiba-tiba hati nuraninya kembali terbuka. Ia berbalik membela Terry dan inilah yang kemudian terjadi. Ya, baik Jessica dan para polisi lainnya berbalik membela Terry karena pada dasarnya mereka juga tidak suka atau muak dengan keserakahan Kapten Sandy. Mereka kemudian mendampingi mobil Terry hingga sampai ke rumah sakit untuk memastikan semuanya aman. Setelah sampai, Summer dan Evan segera mendapatkan pertolongan dari dokter. Sementara itu, Terry mengambil alat perekam di mobil untuk diserahkan kepada pengadilan sebagai bukti yang tidak terbantahkan. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita film pada episode kali ini. Semoga kalian suka, menghibur, dan jangan ragu-ragu untuk pantengin terus A4 Movie karena bakalan ada konten-konten yang lebih seru lagi guys. Bye bye.